Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Gretu? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada sebuah teks percakapan di mana Udin mengajak teman-temannya. Percakapannya yaitu, "Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama." Kemudian ada yang menjawab, "Baik Udin, aku pasti datang." Kemudian ada juga yang menjawab, "Nanti kita ambil jambu yang banyak ya." Kemudian ada yang mengajak main pesawat. "Iya, kita main pesawat, mainan juga ya." Nah, terus ada yang menjawab juga, "Wah, pasti menyenangkan." Nah, teman-teman, ini adalah teks percakapan Udin mengajak teman-temannya untuk datang ke rumahnya lagi. Untuk apa? Ya, untuk memetik jambu di rumahnya, karena jambu di rumahnya masih banyak. Di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Membuat Jus Jambu. Miss Yani akan bacakan ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Sedangkan Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-temannya sangat senang. Nah, teman-teman, ini adalah teks bacaan membuat jus jambu. Kemudian di sini ada bacaan lagi yang berjudul Benda Cair. Teman-teman, masih ingatkah kalian apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumah kalian? Nah, iya, benda cair yaitu berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng, walaupun telah dipindahkan. Jumlah benda cair akan selalu tetap.
Jadi benda cair yaitu dia dapat berubah-ubah bentuknya sesuai apa? Ya, sesuai wadahnya atau tempatnya. Dari teks bacaan tadi ada beberapa kata yang memiliki makna atau arti. Yang pertama yaitu bentuk. Bentuk memiliki makna atau arti, yaitu rupa atau wujud suatu benda. Kemudian yang kedua yaitu ukuran. Makna atau artinya yaitu hasil mengukur panjang lebar, luas, besar sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu ada jumlah. Jumlah memiliki makna atau arti. Artinya yaitu banyaknya sesuatu. Contohnya yaitu jumlah sepatu ada 3. Berarti banyaknya sepatu ada 3. Di sini Miss Yani punya bacaan lagi nih teman-teman yang berjudul benda gas. Kalau tadi kita sudah belajar benda cair, sekarang kita akan belajar benda gas. Miss Yani akan bacakan ya. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas, seperti buku, pensil, air, dan susu. Dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kalian melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat. Padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Jadi teman-teman, ini adalah penjelasan dari benda gas. Benda gas dapat berubah-ubah dan memiliki volume. Benda gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Di sini kita akan belajar perkalian kembali. Perkaliannya yaitu perkalian bilangan yang dikalikan dengan angka 2. Nah, di sini Miss Yani punya beberapa contoh dengan gambar jambu. Gambar yang pertama yaitu ada 2 kelompok jambu biji yang setiap kelompoknya berisi 3 jambu. Nah, kita kalikan teman-teman di sini yaitu 2 dikali 3. Kenapa hasilnya 6? Ya, yang dijumlahkan yaitu ingat teman-teman, yang kita ubah ke dalam penjumlahan berulang yaitu angka yang belakangnya, bukan angka yang depannya ya teman-teman. Nah, di sini sudah Miss Yani lingkari merah yaitu angka 3. Jadi kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang yaitu 3 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 6. Jadi gambar yang pertama yaitu jambu bijinya berjumlah 6. Kemudian gambar yang kedua sama, ada 2 kelompok jambu biji tetapi isinya berbeda. Nah, di sini isinya yaitu tiap kelompoknya berisi 4. Oke, kita ubah ke dalam bentuk perkalian yaitu 2 kali 4.
2 kali 4 yaitu hasilnya 8. Nah, kita ubah ke dalam penjumlahan berulang, yaitu angka berapanya? Iya, angka 4-nya. Berarti angka yang belakang. Ingat ya teman-teman, kalau kita akan merubah ke dalam penjumlahan berulang, yaitu angka belakangnya ya, bukan angka depannya. Nah, di sini yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, teman-teman, ini adalah perkalian dengan 2. Sama artinya yaitu menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Kemudian, angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Yang pertama yaitu 1 dikali 0, maka hasilnya yaitu adalah 0. Kemudian 0 dikali 9, hasilnya yaitu 0. Kemudian 7 kali 0 sama dengan 0. Nah, begitupun seterusnya. Berapapun angka jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Yang terakhir yaitu angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini contohnya yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian 1 dikali 9 sama dengan 9. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, begitupun seterusnya. Berapapun angkanya, jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Amati dan isilah tabel berikut. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani punya tabel perkalian. Tabel perkalian ini untuk kalian mengetahui hasil dari perkalian. Misalnya, Miss Yani mau mengetahui perkalian 2 kali 3. Miss Yani cukup mencari di angka yang biru. Lihat ya, yang ke bawah kita lihat angka 2-nya terlebih dahulu. Kemudian lalu kita tarik ke samping sampai yang angka birunya di bawah 3. Ternyata sampai di angka 6, berarti hasilnya 6. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani punya contoh nih, ada 3 contoh. Yang pertama, bilangan yang terhalang oleh bola adalah, cari dulu yang terhalang oleh bola mana ya? Ya, adanya di angka 7. Nah, teman-teman perhatikan nih garis yang merah. Miss Yani sudah garisi. Nah, kemudian kita tarik ke atas, yaitu ada di angka 1. Jadi bilangan yang terhalang oleh bola yaitu 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi yang terhalang oleh bola yaitu angka 7. Kemudian contoh yang kedua yaitu bilangan yang terhalang oleh pensil. Nah, teman-teman dilihat ya tabel perkaliannya. Nah, yang terhalang oleh pensil yaitu ada di garis urutan keempat. Kemudian kita tarik ke atas, dia ada di angka 2. Kemudian berarti jadi yaitu 4 dikali 2. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya 8. Jadi bilangan yang terhalang oleh pensil yaitu angka 8. Kemudian contoh yang ketiga, bilangan yang terhalang oleh buku adalah yaitu, teman-teman lihat dulu garis ke sampingnya, yaitu ada di angka 8. Kemudian kita tarik ke atas, lihat atasnya yaitu angka 3. Jadi 8 dikali 3. Bilangan yang terhalang oleh buku yaitu 24. Nah, teman-teman, ini tabel perkalian. Nanti teman-teman bisa coba ya dengan menggunakan tarik garis dulu.
Terus kemudian tarik garis ke atas. Nah, teman-teman diperhatikan ya. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani ada kotak yang atasnya yaitu bilangan 16. Perkalian berapa yang itu 16. Nah, teman-teman, di sini ada tabel perkaliannya. Teman-teman dilihat dulu. Angka berapa nih? Angka 2. Angka 2 ditarik ke samping sampai ketemu angka 16. Terus kemudian tarik ke atas. Berarti yaitu angka yang bisa yang hasilnya 16 yaitu 2 dikali 8. Kemudian kita cari lagi yang angkanya 16, yaitu ada di angka 4. Kita tarik ke samping terlebih dahulu, kemudian tarik ke atas. Nah, yang ada hasilnya 16 yaitu 4 kali 4. Kemudian yang kedua ada lagi nih angka 16-nya, yaitu ada di angka 8. Kita tarik ke samping terlebih dahulu, kemudian tarik ke atas. Nah, hasilnya yaitu 16. Berapa kali berapa? Ya, 8 dikali 2, hasilnya 16. Kemudian jika di kolom ini tidak ada lagi, teman-teman bisa dikalikan dengan 1. Teman-teman masih ingat kan ya? Angka yang dikalikan dengan 1 yaitu hasilnya angka itu sendiri. Jadi kalau di kolom ini tidak ada angkanya lagi, teman-teman bisa dikalikan dengan 1. Miss Yani masih punya contoh lagi, yaitu sekarang 21. Perkalian berapa yang hasilnya 21? Nah, teman-teman cari ya. Nah, di sini ada di angka 3. Kita tarik ke samping, ada angka hasilnya 21. Kemudian kita tarik ke atas, yaitu ada di angka 7. Jadi yang hasilnya 21 yaitu 3 kali 7. Kemudian ada lagi nih di urutan angka 7. Kita tarik ke samping. Nah, ini hasilnya 21 nih teman-teman. Kemudian kita tarik ke atas, yaitu ada di angka 3. Jadi 7 kali 3 yaitu 21. Kemudian ada lagi tidak teman-teman? Iya, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi di tabel ini, teman-teman bisa kalikan dengan 1. Nah, di sini ada 1 kali 21. Kemudian yang terakhir 21 dikali 1. Ingat ya teman-teman, jika di tabel perkaliannya tidak ada lagi, teman-teman bisa dikalikan dengan 1, karena berapapun angka jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi kalau di tabel sudah tidak ada lagi hasilnya, teman-teman bisa dikalikan dengan 1. Teman-teman, di sini Miss Yani lampirkan tabel perkalian. Nanti teman-teman kalau mau mengerjakan boleh lihat ke tabel ini ya. Sekian penjelasan dari Miss Yani. Sampai sini teman-teman ada yang belum paham tidak? Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 halaman 72, 74, 76, dan 77. Kemudian dilanjutkan lagi halaman 86, 87, 88 sampai halaman 90. Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian materi pembelajaran tematik pada hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.